Halo guys, di sini saya Yoga Trianto dari Universitas Dharma UPI Surakarta, prodi informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis AI pada game Genshin Impact untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang definisi AI. Menurut beberapa ahli ada dua, yaitu yang pertama menurut Simon pada tahun 1987 berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandang manusia adalah cerdas. Lalu yang kedua menurut Rich and Knight pada tahun 1991 berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya yaitu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence adalah teknologi yang merupakan subset dari ilmu komputer dengan tujuan untuk membangun mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia guna menyelesaikan masalah-masalah rumit dalam kehidupan seperti kecerdasan dalam pengambilan keputusan, klasifikasi, deteksi objek, pengenalan kata dan ucapan, terjemah bahasa dan sebagainya. Lalu selanjutnya bagaimana sejarah artificial intelligence. Istilah artificial intelligence sudah diperkenalkan sejak tahun 1950-an oleh para pakar matematika dan ilmu komputer terbaik di dunia kala itu. Sebuah istilah yang dipakai untuk mewakili gagasan mengenal rekayasa mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Lalu selanjutnya ada tujuan kecerdasan buatan, yaitu ada tiga. Yang pertama untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, masalah yang biasa diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misalnya pengolahan citra, perencanaan, peramalan dan lain-lain. Ini meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Selanjutnya yang ketiga untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman kita pada bagian otak manusia bekerja. Selanjutnya ada arah kecerdasan buatan, yaitu ada dua. Yang pertama mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya, atau sistem pakar atau expert system. Lalu yang kedua mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia atau neural network. Selanjutnya ada lingkup AI, yaitu ada 6. Pertama robotika, yang kedua ada computer vision, yang ketiga ada sistem pakar, yang keempat ada speech recognition, yang kelima adalah natural processing language, yang keenam adalah game. Lalu ada soft computing. Soft computing ini merupakan sebuah inovasi dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia
pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Cloud computing mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat menyelesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita. Itu menurut Prof. Lotfi Zadeh pada tahun 1992. Lalu selanjutnya adalah metodologi soft computing, yaitu ada 4. Pertama, logika fusi, yang kedua jaringan saraf, terus yang ketiga penawaran probabilistik, yang keempat algoritma genetika atau jadi dikenal evolutionary computing. Lalu selanjutnya sistem pakar salah satu lingkup dari AI adalah sistem pakar. Sistem pakar ini adalah program komputer berteknologi kecerdasan buatan AI yang menyimulasikan penilaian perilaku dan kemampuan pengambilan keputusan manusia, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Lalu selanjutnya ada komponen utama sistem pakar, yaitu ada 3. Yang pertama berbasis pengetahuan, berisi semua fakta, ide, hubungan, aturan, dan suatu domain permasalahan. Yang kedua ada mesin inference, bertugas untuk menganalisis pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base dan aturan. Lalu yang terakhir adalah user interface, yaitu berinteraksi dengan user. Selanjutnya ada konsep umum sistem pakar. Konsep umum ini ada 4. Yang pertama, akuisisi pengetahuan, yaitu transfer atau perpindahan pengetahuan dari sumber ke komputer. Selanjutnya ada representasi pengetahuan, yaitu mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Selanjutnya ada inference. Inference ini yaitu mekanisme komputer dapat mengambil kesimpulan dari data-data yang didapat. Selanjutnya explanation. Explanation ini menjelaskan kepada user apa dan bagaimana solusi yang dihasilkan. Lalu ada machine learning dan deep learning. Machine learning merujuk pada sekumpulan algoritma yang mampu membuat mesin memiliki kemampuan belajar dengan sangat baik dari data-data yang disiapkan untuk mencapai level kecerdasan tertentu. Sedangkan deep learning adalah subset dari machine learning yang merupakan algoritma yang paling powerful dan mampu menghasilkan kecerdasan dan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada computer vision. Computer vision ini adalah cabang ilmu dari teknologi artificial intelligence yang bertujuan untuk membuat mesin memiliki kecerdasan visual seperti image classification, image vision, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada natural processing language. Natural processing language adalah cabang ilmu dari teknologi artificial intelligence yang bertujuan untuk membuat mesin memiliki kecerdasan bahasa atau linguistik seperti topic modeling, text summarization, text recognition, dan sebagainya. Dengan kecerdasan semacam ini, maka memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antar manusia dan mesin. Aplikasi populer dari teknologi ini adalah chatbot atau Google Personal Assistant.
ada juga seperti Siri. Selanjutnya AI for business. AI menjadi salah satu teknologi yang paling berdampak dalam dunia bisnis karena AI merupakan tujuan umum dari perkembangan teknologi. Lalu perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh AI menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. AI ini menciptakan nilai bukan hanya untuk kehidupan tetapi juga dalam bisnis. AI merubah bisnis ke dalam 3 level. Itu level pertama, tugas dan pendampingan, example-nya pendeteksi sensor. Lalu level kedua, proses bisnis, example-nya proses belanja online. Level 3, model bisnis, example-nya pay per click advertising atau periklanan. Lalu tantangan yang dihadapi ada 3. Yang pertama, kurangnya interpretasi. Yang kedua, AI hanya mendukung tugas dalam area tertentu, bukan keseluruhan tugas atau prosesnya. Lalu yang ketiga itu ada terjadinya hambatan pada manajemen, implementasi, dan pandangan bisnis. Ya, selanjutnya ada AI for energy, tahapan yang dijalani dalam pengambilan keputusan untuk melakukan aksi pada AI. Itu ada data di sini. Di sini ada data, kalau ada analitiknya, ada human inputnya. Deskriptifnya what happened, lalu diagnostiknya why did it happen, prediktifnya what will happen, preskriptifnya what shall I do. Ada keterangan di data ini. Pada analitik deskriptif lebih sedikit daripada preskriptif karena adanya decision support dan decision automation. Selanjutnya yaitu adalah AI for smart city. Yang pertama, smart city. Smart city mempunyai contoh yaitu web teknologi, artificial intelligence, autonomous vehicle, lalu edge computing, cloud computing, mobile teknologi, sensor teknologi, robotik, internet of things, drone atau UV. Yang selanjutnya 4G atau 5G connection, lalu big data. Selanjutnya ada people based solution, aplikasinya human monitoring, security camera, surveillance system, face identification, face verification, human violation, pro analytics. Lalu ada threat detection. Lalu di sini ada AI teknologinya, ada action detection, object tracking, face recognition, ada face detection, ada behavior recognition, ada object detection, ada optical flow. Lalu ada lagi vehicle based solution, yaitu aplikasinya traffic simulation detection, traffic surveillance system, vehicle detection, ada vehicle classification, ada license plate recognition, ada self driving car, ada smart parking management, ada car theft detection, ada lalu selanjutnya ada teknologi AI-nya. Yang pertama object detection, intense segmentation, ada thematic segmentation, ada object character recognition, ada sensor fusion, ada optical flow, ada image recognition, ada object tracking. Lalu AI for smart city
potensial dan calon Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama, data yang bersifat lokal seperti wajah, kendaraan, dan lain-lain. Jadi potensi data asli Indonesia masih sangat besar. Selanjutnya yang kedua, Indonesia baru saja memulai untuk menerapkan AI. Ada beberapa bidang dan industrinya. Jadi masih banyak potensi yang bisa dieksplorasi. Lalu juga ada infrastruktur yang masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Ada beberapa kota yang sudah memprioritaskan penerapan smart city seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Lalu ada makna pengetahuan. Makna pengetahuan ini saya sedang memberikan contoh, yaitu konsep seperti ini. Ini ada data yang diproses menjadi informasi, lalu relevan dapat dilakukan menjadi pengetahuan. Bisa juga data ini relevan dan dapat dilakukan langsung menjadi pengetahuan. Hierarki data menjadi informasi dan pengetahuan, intinya seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan bukan subjek untuk penyusutan pendataan. Ketika pengetahuan digunakan, ia tidak dikonsumsi konsumennya, dapat menambah untuk meningkatkan nilainya. Lalu yang kedua, pengetahuan adalah dinamis. Penggunaan harus secara terus-menerus menyebarkan basis pengetahuannya untuk memelihara sebagai sumber keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir, beberapa orang merasakan manfaat belajar algoritma atau ilmu pengetahuan karena memberikan mereka keuntungan atau uang, sedangkan beberapa orang itu merasa tidak bermanfaat mempelajari algoritma karena tidak mengerti dan tidak memberi mereka keuntungan. Lalu ada juga sistem kecerdasan menangkap pengetahuan, yaitu ada 3. Ada input atau sensor suhu, cahaya, suara, data dari user lewat keyboard, scanner, barcode. Lalu yang kedua ada proses ini ada data yang ditangkap masuk ke dalam database, lalu diolah menjadi informasi dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini ditarik menggunakan algoritma sistem kecerdasan seperti forward, backward scanning, AHP, dan rumus matematika operasi bilangan, sigma, akar, dan lain-lain. Output hasil dari pengelolaan proses yang melibatkan algoritma sistem cerdas atau operasi bilangan. Lalu selanjutnya ada teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan. Siklus sistem manajemen pengetahuan yaitu adalah menciptakan, menangkap, lalu menyaring, lalu menyimpan, lalu mengelola, menyebarkan menjadi pengetahuan. Lalu akan berulang seperti itu lagi, menciptakan lagi, menangkap, menyaring, lalu menyimpan lagi, mengelola, terus menyebarkan lagi jadi pengetahuan umum. Pengetahuan sebuah sistem KM yang baik tidak pernah selesai karena lingkungan terus-menerus berubah dan pengetahuan harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Jadi ini kan harus berulang-ulang terus, nanti ya ada hentinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AI pada game Genshin Impact pada video berikutnya.
Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang AI pada game Genshin Impact ini, yaitu yang pertama ada movement, ada pathfinding, ada decision, ada strategi dan taktik. Yang pertama yaitu ada movement di game ini. Karakter itu bisa berjalan seperti ini, dan lalu pada karakter ini juga ada movement untuk berlari, lalu ada juga movement sprint itu yaitu ada double dashnya lah, seperti kita melakukan percepatan untuk berlari ini. Tapi jika menggunakan itu ada stamina ada di sini ada stamina. Jika staminanya habis, maka larinya akan melambat. Lalu di game ini karakter bisa melompat, ada ya, dan juga bisa memanjat, contohnya seperti ini. Lalu di game ini karakter juga bisa terbang. Pada game ini karakternya juga bisa duduk, lalu ada lagi movement yaitu rolling, yaitu terjadi apabila si karakter ini lompat dari ketinggian yang sudah ditentukan, contohnya seperti ini. Pada game ini karakter juga bisa berenang. Akan tetapi berenang itu kan menggunakan stamina atau energi. Jika stamina atau energinya habis, maka ya karakter pada game ini akan tenggelam dan akan respon lagi ke daratan. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan ya. Lalu akan tenggelam ya, seperti ini. Maka ini akan respon kembali ke daratan. Dan juga ada juga movementnya itu tergantung karakternya. Ada juga yang bisa blink seperti ini, seperti karakter Keqing ini. Blink ini adalah suatu kepindahan yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, contohnya seperti ini. Ini perpindahan ini atau movement ini digunakan menggunakan skill pada suatu karakter. Selanjutnya ada movement yang dimiliki oleh Bennett saat menggunakan skill lalu ditahan, maka karakter tersebut akan terpental ke belakang seperti ini. Selanjutnya ada juga backstep dari karakter Goro, yaitu jika menggunakan panah seperti ini akan berjalan ke belakang sehingga dapat menghindari musuh saat diserang. Lalu ada lagi yaitu
movement yang dimiliki oleh Ayaka dan Mona, yaitu berlari sambil menyelam. Itu seperti ini. Perbedaannya pada Ayaka dan Mona itu, jika Ayaka itu menyelam ke es, tapi Mona yaitu menyelam ke air. Selanjutnya ada Sayu. Karakter ini juga memiliki movement yang unik, seperti rolling ke depan untuk berlarinya, seperti ini. Akan tetapi rolling ini ada batasan waktunya tertentu. Selanjutnya tidak lupa dengan basic attack. Karakter ini mempunyai movement penyerangan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan panah, ada yang menggunakan senjata pedang, lalu ada yang menggunakan elemen, lalu ada juga yang menggunakan senjata besar, lalu ada juga yang menggunakan tombak, tapi saya tidak menggunakan karakternya. Lalu selanjutnya pada game ini mempunyai sebuah pet atau peliharaan, yaitu menggunakan AI atau bot. AI atau bot ini bisa mengikuti karakter kemanapun dia pergi. Lalu tidak lupa dengan NPC ini, kita bisa bertanya kepada NPC, apa yang kamu lakukan kita juga bisa memilih dialog seperti kalau mereka tidak kembali lagi. Oke, ya, di sini saya akan menjelaskan pathfinding tentang game ini. Pada game ini pathfindingnya ada dua, yaitu pathfinding di open world yang bisa leluasa mencari rute dengan senang hati. Lalu ada juga pathfinding yang ada di domain. Tapi yang saya jelaskan ini hanyalah pathfinding yang ada di open world. Di sini kita mengambil contoh seperti misi harian. Ini ikon misi harian. Kita klik lalu ikuti. Sebenarnya kita bisa langsung teleport menggunakan ikon yang di sini. Dan di sini langsung bisa teleport ke tempat yang terdekat pada misi. Tapi saya akan berjalan menuju misi untuk mencari rutenya. Nah, ini kan di sini ada navigasi otomatis. Jika kita mengklik ikuti tadi, akan diarahkan menuju misi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu adalah decision, untuk menentukan keputusan mengambil skill atau goal, yaitu kita harus menggunakan skill untuk melindungi karakter tersebut, yaitu menggunakan skillnya ini. Ini menggunakan skill untuk membuat tameng, lalu kita bisa leluasa menyerang tanpa terkena serangan. Kita harus berganti-ganti karakter agar kita memiliki combo untuk menyelesaikan misi tersebut.
Ini monsternya lumayan sulit dikalahkan, tetapi jika menggunakan combo maka akan terasa mudah. Lalu pengambilan senggolnya yaitu adalah menggunakan ultimate skill, maka itu serangan terbesar pada karakter. Lalu misinya akan selesai jika monsternya sudah mati. Sekian dari saya, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan pada game ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, baik sengaja maupun tidak. Saya pamit undur diri. Saya Yogi Prianto dari Universitas dari Prodi Sistem Informasi. Terima kasih.